Assalamualaikum, ketemu lagi di podcast Buku Anak bersama saya Risma Dewi. Jalan menuju sebuah buku panjang sekali, banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Mulai dari naskah mentah, ilustrasi, kemudian ada desain, ada proses editing, ada proofreading, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu proses yang menurut saya sangat ajaib dan penting dan juga sangat utama itu adalah proses proofreading. Saya tuh sangat takjub sekali dengan para proofreader. Kenapa? Karena mereka itu ngeceknya detail banget. Bukan kata per kata, bukan kalimat, bukan cuma warna, tapi mereka ngecek huruf per huruf. Nah, tamu kita kali ini itu tuh proofreader yang buat saya itu sangat luar biasa. Sangat legenda banget buat saya tuh. Saya tuh ingin memperkenalkan dari dulu dan ingin menghadirkan beliau ini di podcast Buku Anak tuh sejak lama. Teh Wiwin Widiawati. Assalamualaikum. Ya. Lama sekali ya kita merencanakan semua ini, tapi baru hari ini kita bisa ya. Gimana kabar Teh Wiwin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Teh? Satu yang ingin saya tanyakan pertama kali itu, Teh Wiwin nggak bosen jadi proofreader? Enggak sih, mengasihkan sebenarnya. Mengasihkannya karena lama banget kan Teh? Teh dari tahun berapa jadi proofreader? Dari mulai buku-buku dewasa ya dari 2000 berapa ya? Saya lupa. Lama banget kan? Teh tuh udah lebih dari ratusan kayaknya kurang lebih ngelola memproofreaderi buku buku pelangi, ribuan ada buku. Enggak sih, mungkin kalau ribuan enggak sih, makanya kalau ratusan iya gitu ya. Banyak banget kan? Iya, cuman mungkin kalau untuk fokusnya ke buku anak itu pada tahun 2002 hingga lebih fokus lagi di 2014. 2014. Ya, itu kan luar biasa, lama banget ya. Iya, betul. Sangat lama sekali ya. Nah, kita berangkat dari profesi proofreader. Siapa tahu di luar sana itu ada yang belum tahu profesi proofreader. Apa sih profesi proofreader itu Teh? Sebenarnya kalau proofreader itu kan orangnya ya, ya prosesnya sebenarnya proofreading. Jadi proofreading ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas dalam mencari kesalahan dalam sebuah naskah sebelum naskah itu diterbitkan. Itu jadi sebenarnya harus pintar cari kesalahan. Ya, jadi mencari kesalahan dari penulis atau yang terlewat dari editor. Karena kan penyaringannya memang seperti yang tadi Risma bilang kan, ada tahapan-tahapan dari mulai naskah mentah hingga siap cetak. Menjadi seperti ini betul. Ya. Berarti proofreader itu yang dibutuhkan adalah orang-orang yang gimana Teh? Sebenarnya untuk seorang proofreader tuh menurut saya ya, menurut pengalaman itu ada tiga syarat sebenarnya. Yang pertama adalah ketelitian, kedua kepekaan, dan ketiga adalah kesabaran. Kenapa ketelitian? Ya memang kita harus teliti gitu ya, teliti mendetail dari mulai apa sih huruf per huruf, kata, kalimat juga kita harus tahu. Terus kepekaan, kita juga harus melihat dalam sebuah naskah itu ada yang miss nggak sih gitu, apalagi kan ini untuk buku anak ya. Betul itu sekali. Yang ketiga itu kesabaran itu kita tidak membaca itu tidak satu kali, bisa sampai 5 kali bisa gitu, sampai satu judul ya. Jadi jangan disangka satu kali udah aja jadi kan, jadi enggak, berkali-kali sampai tidak lagi ada kesalahan. Betul. Nah kalau sampai berkali-kali itu, ketika bukunya udah jadi, Teh Wiwin ngerasa bosan nggak? Pas bukunya udah jadi, saya kan udah baca buku itu 5 kali loh. Malah itu, wow ini naskah saya. Padahal sebenarnya yang nulis bukan saya misalnya. Jadi gitu. malah excited gitu ya, malah wah ini bukunya udah jadi gitu. Oke. Terus yang apa ya yang paling sebetulnya buku anak itu kan sedikit nih Teh ya, yang sedikit banget teksnya itu ya, yang harus diperhatikan banget nih ketika seorang proofreader ngecek buku anak, terutama buku balita tuh apa Teh? Sebenarnya dari kata-kata, mungkin dari diksi ya, karena kan atau kalimat-kalimat yang sebenarnya kalimat untuk anak tuh kan yang harusnya sederhana, lebih sederhana, lebih apa sih dimengerti
Cuma kan memang harus ada bimbingan orang tua. Bagaimanapun juga buku anak yang memang menganak-anak tetap harus ada bimbingan orang tua. Karena kan pada dasarnya akhirnya bukan anak yang memilih kan, sebenarnya orang tua sebenarnya yang memilih buku untuk anaknya gitu. Jadi memang untuk naskah anak itu memang saya juga ngerasa kalau baca tuh ini udah naskah baru, udah cerita baru lagi, wah asik ya. Jadi seperti bertualang akhirnya gitu. Iya, jadi ke bawah cerita gitu ya kalau ngecek buku-buku anak. Nah, bedanya ngecek buku-buku yang teksnya banyak sama buku-buku yang teksnya kecil sedikit kayak gini, bedanya apa teh? Ada bedanya nggak? Konsentrasinya misalnya atau apa ya? Kalau untuk konsentrasi harus, jangankan teksnya yang banyak, teks yang sedikit harus konsentrasi juga gitu. Ya sebenarnya sih memang tidak ada perbedaan. Pada dasarnya kan sama aja sih untuk teknis pekerjaannya sama. Cuma mungkin kalau naskah anak itu lebih pendek-pendek kan, kayak ini kan lebih pendek-pendek naskahnya gitu. Jadi memang yang sudah terwakili dengan gambar misalnya gitu kan. Tapi kita kalau untuk khusus proofreadernya sendiri kan lebih ke teks ya. Idealisnya memang untuk ke teks. Misalnya dari kata yang seharusnya ditulis ibu jadi iba itu kan udah jadi salah kan ya. Iba itu artinya apa, ibu artinya apa misalnya gitu. Ya contoh kecil seperti itu sih Riz. Jadi memang untuk naskah anak ini memang detailnya selain memang harus ya kalau dibilang mendekati sempurna gitu ya, karena memang udah terwakili dengan gambar dan kata-katanya juga jangan terlalu banyak begitu. Oke. Berarti tantangan apa ya teh? Tantangan buat nge-proof buku anak apa teh tantangannya? Kalau buku anak ya? Buku balita terutama yang pictorial book kayak gini, tantangannya apa teh nge-proofnya teh? Tantangannya ya harus 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 lebih teliti mungkin ya. Harus lebih teliti karena kesalahan sedikit aja wah itu fatal banget gitu kan. Kelihatan gitu karena cuma kalimatnya cuma sedikit gitu. Terus kalau misalnya ketahuan udah deh. Iya, kayak yang sepele ya buku anak itu, padahal harus jauh lebih teliti, harus jauh lebih detail karena teksnya sedikit. Jadi kalau ada kesalahan sedikit pun malah makin jelas kelihatan gitu ya. Iya, kan katanya aduh sedikit gampang kata siapa enggak lah gitu. Tetap ketelitian tuh harus selain itu kan memang nilai plus dari seorang proofreader itu dia harus menguasai ejaan ya, menguasai ejaan, menguasai plusnya juga menguasai tata bahasa itu lebih baik. Nah itu menguasai. Nah jadi siapa tahu nanti teman-teman di luar sana ada yang pengen jadi proofreader. Apa teh tips utamanya apa? Tips utamanya itu ketelitian. Terus sering membaca ya. Yang pasti sering membaca. Membacanya baca apa? Apa saja yang penting ketika kita sering membaca mata kita kan terlatih ya. Terlatih hingga akhirnya kalau misalnya ada kesalahan jadi kan tahu gitu. Kalau kita sendiri sudah mengetahui gitu ya, misalnya dari yang tadi saya bilang dari mulai ejaan atau misalnya ya penempatan tanda koma, tanda baca yang gitu-gitu memang seorang proofreader harus mengetahui gitu. Oke. Berarti teliti terus sudah gitu. Kepekaannya harus ditingkatkan, terus menguasai kesabaran, kemudian menguasai EYD. Ya, betul. Terus nih teh, kalau misalnya ada yang tertarik jadi proofreader ya, tapi dia misalnya gampang bosen. Sementara tadi kan ngecek buku itu satu buku ini aja sebelum jadi ya, itu bisa 5 dan 6 kali ya, bisa lebih dari 3 kali. Nah itu gimana teh? Mungkin Teteh bisa share pengalaman Teteh gitu ya, ngecek harus berkali-kali tapi tanpa bosan gitu. Iya, kitanya harus asik, harus mencintai pekerjaan kita sih, itu sih sebenarnya harus dari hati. Harus dari hati ya. Berarti semua yang dari hati hasilnya Insya Allah bakal bagus ya. Oke. Terus terakhir teh, mau sampai kapan Teteh jadi proofreader? Mau sampai kapan ya? Sampai saya bosan nggak mungkin juga sih. Selama ini nggak ngebosenin ya Teh pekerjaan proofreader ya? Ya sebenarnya semua pekerjaan pasti
ada bosannya. Cuma cara kita aja sih gimana untuk memindahkan rasa bosan itu menjadi asik gitu aja sih. Oke, setuju Teh, setuju banget. Teh, terima kasih banyak ya. Waktu kita tuh sangat sedikit banget. Mudah-mudahan kita nanti ke depan bisa ngobrol lagi di podcast Buku Anak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Saya Risma Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.